Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran yang kedua dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu penafsiran dan penyajian bentuk hasil dari menginterpretasi buku fiksi yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menafsirkan dan menyajikan pandangan dari penulis. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Interpretasi secara umum merupakan suatu proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan maupun pandangan secara teoritis terhadap suatu objek tertentu yang berasal dari sebuah ide atau gagasan yang mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Interpretasi juga digunakan untuk menerjemahkan sebuah informasi dari bentuk selain tulisan menjadi sebuah tulisan atau dijadikan sebuah informasi yang diungkapkan secara lisan. Sedangkan menurut pendapat yang pertama kali disampaikan oleh Freeman-Tilden mengungkapkan bahwa pengertian interpretasi adalah suatu kegiatan yang memiliki sifat mendidik yang disertai maksud untuk mengungkapkan sebuah arti dan juga hubungan lewat perantara objek asli beserta pengalaman. Novel merupakan salah satu bentuk karya fiksi. Novel sendiri merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan tentang kehidupan serta berbagai permasalahan dari para tokoh utama yang diceritakan. Namun dalam cerita yang tertuang dalam novel, permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh utama jauh lebih rumit serta kompleks dibandingkan dengan persoalan tokoh utama yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Alur ceritanya pun bisa panjang, episodenya menjadi beberapa durasi. Beberapa tempat karena bisa saja menggunakan alur ganda atau degresi atau disebut dengan alur bercabang. Dan yang paling utama dalam cerita novel adalah perubahan nasib dari tokoh utama. Pengertian pendapat lain dari novel adalah sebuah karangan yang berbentuk prosa di mana isi di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lain halnya dengan cerpen atau cerita pendek yang isi cerita dari sebuah novel jauh lebih panjang durasinya dan kompleks. Serta terdapat pesan moral tersembunyi yang ingin disampaikan kepada pembacanya oleh penulis. Aspek dari novel, tema dikembangkan lebih luas, dapat mengisahkan tentang keseluruhan kehidupan tokoh dari kecil hingga dewasa. Jumlah tokoh yang diceritakan jauh lebih banyak. Tokoh utama mengalami perubahan nasib, watak tokoh dideskripsikan dengan lebih lengkap. Alur, ganda atau campuran dan bersifat renggang dikarenakan adanya degresi atau alur bercabang. Terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Berikutnya latar, pada umumnya alur latar tempat berpindah-pindah. Nah anak-anak, berikutnya durasi. Pada umumnya durasi kisah panjang dan kompleks. Novel juga tidak dapat diselesaikan dengan satu kali membaca, setidaknya membutuhkan 120 menit untuk membaca satu novel. Pengertian novel dari novel secara umum adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang mempunyai durasi panjang, di mana di dalamnya ini terdapat rangkaian cerita mengenai kehidupan dari seorang tokoh beserta orang-orang di sekitarnya, dan juga menonjolkan sifat serta watak dari setiap tokoh yang diceritakan dalam novel tersebut. Nah anak-anak, namun secara etimologis kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang artinya adalah sebuah cerita. Sedangkan orang yang menulis cerita novel disebut juga sebagai novelis. Menurut pendapat ahli yaitu Dr. Andes Rostamaji MPD, pengertian dari novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana keduanya saling berkaitan karena saling berkaitan atau saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Novel termasuk ke dalam karya sastra fiksi yang dihasilkan dari pemikiran serta pengolahan perasaan dari penulisnya yang merefleksikan tentang kehidupan dari masyarakat sekitar yang dikemas dengan menarik untuk dibaca. Nah anak-anak, perhatikanlah sinopsis kisah novel berikut ini. Judul novel Nine Summers, 10 Autumns, dari kota apel ke Big Apple. Novel Nine Summers, 10 Autumns buah karya dari Iwan Setiawan. Novel ini sendiri diangkat dari kisah nyata sang penulis tentang perjalanan dalam meraih pendidikan hingga bisa berkarir di sebuah perusahaan besar, yaitu The Big Apple, New York, yang sangat inspiratif. Iwan Setiawan sendiri menceritakan dirinya sebagai tokoh Aku di dalam novel tersebut. Diceritakan bahwa Aku merupakan seorang anak dari supir angkutan yang berasal dari kota Malang. Dia percaya bahwa satu-satunya jalan agar bisa keluar dari kemiskinan adalah dengan mempunyai pendidikan.
Novel ini sendiri mengajak para pembaca untuk tetap menjaga harapan dan impian yang harus selalu hidup berkobar dengan kondisi apapun yang kita miliki. Meskipun apa yang dimiliki tidaklah sempurna seperti yang diinginkan, meskipun retak-retak. Novel ini juga mengandung pesan betapa pentingnya menuntut ilmu tanpa kenal lelah ataupun menyerah. Aku lahir dan besar di Batu, Malang, Jawa Timur. Ayahnya seorang supir angkot dan ibunya tinggal di rumah yang harus bersiasat mencukupi kebutuhan hidup, termasuk sekolah, untuk kelima anaknya. Keluarga ini bisa dibilang bersahaja karena meski hidup sangat pas-pasan, mereka amat sadar pendidikan. Faktor satu ini amat mereka sadari sebagai satu-satunya jalan keluar dari himpitan ekonomi yang kian sulit. Aku, anak ketiga dari 5 bersaudara. Masa kecil yang sulit nyatanya tidak merintangi jalannya menuju sukses. Kelak, aku berhasil kuliah di salah satu institut papan atas di Indonesia, lulus dengan nilai tinggi, dan menempati jabatan tinggi di sebuah perusahaan survei ternama di dunia, di sebuah kota bergengsi di dunia, New York. Iwan Setiawan. Sinopsis. Hari pertama di kota New York, penulis disambut oleh 2 preman yang menodongnya di stasiun Fleetwood. Saat penulis hendak melihat pesta kembang api untuk pertama kalinya di kota New York. Saat itu juga ia melihat seorang anak kecil yang memakai baju merah putih melewatinya dan bersembunyi. Anak kecil itu lalu mengikutinya pulang setelah 2 preman tadi kabur karena ada seseorang yang datang berteriak. Anak kecil ini kemudian akan terus menemani penulis setiap hari. Penulis merupakan anak dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Keluarganya yang terdiri dari ibu, bapak, Iwan, beserta keempat saudara perempuannya, yaitu Mbak Isa, Mbak Inan, Rini, dan Mira. Bapaknya hanyalah seorang supir angkutan dan truk di Kota Batu. Berkat bapaknya lah Iwan beserta keluarganya dapat menyelesaikan sekolah hingga ke jenjang universitas. Bapak yang awalnya memiliki sebuah mobil angkot rela menjualnya untuk membayar biaya kuliah penulis di Institut Pertanian Bogor. Tentu saja tidak lepas dari jasa sang ibu yaitu Ngatina yang membangun sebuah ide untuk bisa menabung. Mengingatkan kami jika perlu untuk ke dokter, jika mobil mengalami kerusakan sewaktu-waktu, jika kami membutuhkan makanan yang bergizi. Ibulah yang mengatur seberapa liter nasi yang harus dimasak untuk seluruh anggota keluarga tanpa tersisa keesokan harinya. Dan kapan waktu kami harus makan daging, ayam, ataupun tempe. Ibu yang jauh lebih mengetahui barang apa saja yang harus digadaikan untuk membeli sepatu baru bagi anak-anaknya dan juga mengatur pembayaran uang sekolah kami. Ibulah yang membelah 1 telur dadar agar bisa menjadi 2 atau 3 agar cukup untuk anak-anaknya. Ibu selalu pandai menyembunyikan tempe goreng agar tidak dihabiskan oleh salah satu anaknya. Kesederhanaan dan kebijakan dari seorang ibulah yang mampu menyelamatkan dan membangun rumah kecil mereka. Mbak Inan, kakak perempuan kedua penulis, mengajarkan pada penulis dan adik-adiknya untuk menjaga kebersihan dan yang membuat penulis tertarik dengan dunia teater di sekolah menengah atas. Mbak Inan merupakan seorang anak yang aktif. Sudah sejak kecil Mbak Inan sangat rajin bekerja demi membantu meringankan beban perekonomian bapak dan ibu dengan berjualan makanan saat bulan puasa maupun menjajakannya di pasar. Di sekolah pun Mbak Inan selalu mengikuti berbagai lomba dari yang cerdas, cermat, hingga lomba membaca puisi. Mbak Inan juga rajin mengaji serta aktif di OSIS dan mengikuti kegiatan teater semasa sekolah menengah atas. Saat kuliah di Universitas Brawijaya, Mbak Inan pun ikut serta dalam lomba debat P4 dan menjadi juara hingga ke tingkat nasional dengan memberi kebanggaan dan juga meringankan beban orang tua mereka untuk membayar biaya kuliahnya. Begitu pula dengan Rini dan Mira yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam belajar dan menjalani hidup, memenuhi impiannya yaitu memiliki sebuah kamar sendiri.
Ketika di jenjang sekolah menengah atas, penulis mulai membuka diri untuk mencoba hal baru yaitu teater dan puisi yang selanjutnya menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang disukainya. Ia mudah bergaul dengan banyak orang. Penulis juga bekerja untuk menambah penghasilan melalui mengajar privat seperti yang dilakukan oleh kakaknya Mbak Rini. Ia pun terus berusaha agar bisa tembus PMDK Institut Pertanian Bogor jurusan Statistika yang katanya jurusan tersebut sangat sulit untuk anak dari desa. Penulis berhasil membuktikan bahwa hal tersebut salah. Dengan kerja keras akan melepaskan ketakutan akan hasil yang didapat, agar mampu melewati hal tersulit seperti masuk jurusan Statistika di Institut Pertanian Bogor. Begitu pula dengan nasihat ibu yang tidak pernah dilupakan penulis, coba dulu belajar yang rajin, jangan takut. Di sekolah menengah atas, ia mengenal Nicholas of Clare, seorang pelajar Kanada yang mengikuti program pertukaran antar pelajar ke sekolahnya. Iwan lalu mulai belajar bahasa Inggris dari Nico dan berteman baik dengan Nico. Awalnya banyak teman-teman penulis tidak mendekati Nico karena ia seorang bule, tetapi penulislah yang mengajak Nico belajar dan bermain bersama di bawah Gunung Panderman. Keinginan penulis saat melintasi jalanan Sudirman, Jakarta adalah menjadi seorang pegawai berdasi. Terwujud juga dengan doa dan dukungan ibu, bapak, dan saudara-saudaranya. Begitu pula dengan keputusannya menerima pekerjaan di New York yang membawanya menjadi seorang direktur internal client management di Nielsen Consumer Research, New York. Salah satu keinginan untuk melihat dunia luar seperti kakaknya Inan yang pernah ke Jepang. Penulis akhirnya berhasil memiliki sebuah kamar untuknya, yaitu sebuah apartemen setelah ia bekerja selama 10 tahun di kota New York. Kisah cinta penulis tidak berakhir bahagia. Untuk pertama kalinya ia jatuh cinta pada seorang wanita Amerika bernama Audrey yang memiliki hobi yang sama dengannya yaitu yoga. Mereka bertemu di kelas yoga yang sama dan saat itu mereka hanya saling bertatapan. Kemudian, sebuah keajaiban, mereka bertemu di Barney's, sebuah department store di New York, dan Iwan pun memberanikan diri untuk menyapanya dan memberikan kartu namanya. Perkenalan mereka hanya singkat dan hubungan mereka diakhiri oleh pertanyaan dari orang tua Audrey bahwa mereka berbeda keyakinan. Meskipun di musim gugur ke-9 Audrey akhirnya menikah, namun mereka masih berteman baik. Kisah novel tersebut diadopsi dari pengalaman Iwan Setiawan sebagai penulis. Beliau mengangkat kondisi nyata kisah perjalanan hidupnya yang berasal dari kota kecil Batu Malang dan berasal dari keluarga yang sederhana, namun akhirnya bisa menggapai cita-citanya untuk bisa menjadi orang yang sukses hingga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar terkemuka di kota New York. Karya sastra novel Nine Summers, 10 Autumns, buah karya Iwan Setiawan menggunakan sudut pandang orang pertama, akuan. Dalam pengisahan yang ceritanya mempergunakan sudut pandang personal pertama seorang narator adalah seseorang yang ikut serta terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku yang merupakan tokoh yang berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri yaitu Iwan Setiawan, mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui, dilihat, didengar, serta dialami dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang tokoh yang lain kepada pembaca. Sebagai pembaca yang dapat menerima apa yang diceritakan oleh aku, maka pembaca hanya dapat melihat dan merasakan secara terbatas seperti yang dilihat dan dirasakan oleh tokoh si aku tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan dari penulis. Menafsirkan pandangan pengarang dengan kata lain adalah menjelaskan maksud atau pesan dari pengarang dalam novel yang ditulisnya. Menafsirkan juga merupakan bentuk kritik sastra yang mempunyai tujuan untuk memperjelas makna maupun mengungkapkan kelebihan dari novel tersebut dengan tujuan agar novel tersebut mendapatkan apresiasi serta dapat dinikmati oleh para pembacanya serta utuh dan menyeluruh. Mari kita perhatikan contoh dari menginterpretasi novel fiksi berikut ini. Pada petikan novel yang berjudul Nine Summers, 10 Autumns, buah karya Iwan Setiawan, terlihat jelas bahwa begitu besarnya nilai semangat kekeluargaan untuk bisa mendukung satu sama lain dalam mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Penulis berusaha menyampaikan kepada para
orang tua, anak-anak maupun tenaga pendidik, dan pemerintah betapa pentingnya sebuah pendidikan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meskipun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Belajar dari penulis dan juga kakak maupun adik-adik dari penulis yang mereka sendiri juga sukses menyelesaikan pendidikan di universitas dengan segala kesederhanaan yang dimiliki oleh anggota keluarga mereka yang memang bukan berasal dari keluarga yang berada. Mereka sangat bersemangat dalam belajar serta mengikuti berbagai kegiatan yang positif agar ikut membantu meringankan tugas dan beban dari kedua orang tua mereka. Belajar menerima keadaan dan tidak menyalahkan keadaan dengan tetap semangat mengedepankan pendidikan serta sifat yang baik dalam membantu meringankan beban orang tua dan hormat terhadap orang tua sejak dini menjadikan jalan yang akan mempermudah langkah-langkah ke depannya dalam mencapai cita-cita yang luhur dan mulia. Kepada para siswa sekolah, penulis ingin menyampaikan pesan bahwa meskipun ayah mereka hanyalah seorang supir angkutan, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk bisa berkarya dan mengejar cita-cita untuk mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Berangkat dari sebuah kesederhanaan yang diajarkan oleh keluarga mereka dan sifat hormat terhadap orang tua, dengan membantu meringankan beban mereka dalam menempuh pendidikan tinggi yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil yang gemilang. Iwan Setiawan sebagai penulis juga berusaha memberikan beberapa pesan moral seperti pesan nilai sisi religius yang dikutip dalam pengisahan penulis ketika mengenyam pendidikan di IPB dan belajar mengaji dari temannya dan mengikuti pengajian yang ada di kampus maupun di tempat kos dengan pesan moral dari kutipan tersebut mengingatkan pembaca bahwa sesibuk apapun atau dimanapun sudah seharusnya tetap bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan mengaji tetap menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluknya. Selain itu, pesan moral sosial bahwa setiap orang bisa hidup di mana saja tanpa mengandalkan bantuan orang lain dengan lebih banyak bersyukur dengan apa yang ada serta bersyukur dengan bantuan apa yang sudah orang lain lakukan. Dalam cerita novel ini, penulis berusaha menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai cita-cita yang tinggi dan impian, maka kejarlah impian dengan apa yang dimiliki dan jangan pernah merasa kecil hati, minder, apalagi merasa malu dengan apa yang kita punya. Karena dengan doa, usaha, dan kerja keras serta berbuat baik terhadap sesama akan membawa kita menuju sukses nantinya. Kepada orang tua, tokoh ayah dan ibu yang dari penulis yang tulus dan gigih penuh kesabaran dan cinta kasih sayang dalam membesarkan anak-anak mereka termasuk penulis meskipun dengan serba keterbatasan dan kesederhanaan. Tetap memberikan support yang terbaik untuk anak-anak mereka agar bisa menggapai cita-cita mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tokoh Abdul Hasim yang merupakan ayah dari penulis, seorang sopir angkot yang tidak bisa mengingat tanggal lahirnya. Bapak Iwan memiliki watak penyabar, pekerja keras, penyayang. Kepada orang tua, tokoh Ngatinah merupakan ibu dari penulis, seorang ibu yang tidak bisa menyelesaikan sekolah di SD, penyayang, sederhana, penyabar. Melalui tokoh ayah dan ibu, penulis ingin berpesan kepada para orang tua agar tidak mudah menyerah pada keadaan mereka, tetap gigih dan tulus hati, tetap berjuang memberikan pendidikan yang terbaik di rumah maupun dalam mendapatkan pendidikan formal di sekolah hingga perguruan tinggi demi anak-anak mereka. Memberikan pelajaran tentang rasa tanggung jawab dan rasa hormat kepada orang tua, serta menanamkan jiwa sosial untuk bisa saling membantu kepada anak-anak mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang yang tulus, agar para orang tua juga lebih banyak menanamkan nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti seseorang, baik atau buruk, kepada anak-anaknya. Terdapat beberapa nilai moral dari novel Nine Summers, 10 Autumns, dari beberapa isi cerita yang terlihat dari bahasa yang dipakai saat penulis mengeluh kepada ibunya tentang keadaan kemiskinan yang selama ini mereka jalani. Penulis terlihat
seperti tidak bisa menahan emosinya, tetapi dengan rasa hormat kepada ibunya, Iwan pun tetap memikirkan perasaan ibunya pada saat itu. Kepada para pendidik, pesan bagi para tenaga pendidik agar bisa memberikan pelajaran yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan seseorang, anak didik mereka, dapat merangsang daya kreativitas serta menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup anak didik mereka di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, mampu membimbing anak didik mereka agar bisa mencari dan menemukan arti hidup dan kehidupan. Dengan mengajarkan untuk berjiwa sosial dan tetap mengajarkan kehidupan beragama yang baik agar anak didik lebih terarah dan tetap semangat mengejar cita-cita mereka. Menyediakan lebih banyak wadah-wadah kegiatan positif di sekolah untuk pengembangan diri anak didik agar bisa lebih maju dan punya rasa percaya diri yang tinggi untuk meraih cita-cita mereka. Lalu memberikan lebih banyak informasi mengenai jenjang pendidikan lanjutan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam novel Nine Summers, 10 Autumns dari Kota Apel ke The Big Apple adalah novel buah karya dari Iwan Setiawan yang bertajuk Analogi Sederhana tentang buah apel ini menampilkan sukses besar yang diraih oleh anak supir angkot dari Kota Apel, Batu, Jawa Timur ke salah satu barometer kota paling maju di abad ini yaitu New York City. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita yang kedua, penafsiran dan penyajian bentuk dari menginterpretasi buku fiksi. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.